Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya bersama dua rekan saya akan menjelaskan mengenai Crossfire Fantasy Park. Saya Februar Melto selaku moderator dan dua rekan saya yaitu Saya Nabila Zulfa Maulidia. Dan saya Aini Citra Dewi. dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pariwisata yang berbentuk taman dengan konsep seperti di sini akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, pertama-tama kita akan membahas konsep utama dari kami yaitu Crossfire Fantasy Park. Dirancang dengan Fantasy Park yang menggabungkan ketenangan alam dengan dunia fantasi. Kami ingin menciptakan sebuah dunia di mana pengunjung bisa belajar, bermain, dan merasakan keajaiban dalam suatu pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya, kami juga memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama, mengusung tema Disney yang menggabungkan 3 konsep utama, yaitu keluarga, edukasi, fantasi imersif atau Disneyland. Kemudian yang kedua, yaitu menyediakan zona teduh di dalam destinasi, seperti kanopi tematik dan gazebo. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun kastil sebagai zona fantasi dan ciri khas destinasi. Kemudian yang keempat, yaitu area taman bunga tematik, danau, area hijau sebagai spot foto dan tempat bersantai. Kemudian yang terakhir, yaitu membuat kebijakan yang terkait dengan lingkungan, keselamatan, kenyamanan, dan interaksi pengunjung dengan objek wisata. Selanjutnya, kita juga memiliki visi misi. Yang pertama yaitu visi kita, yaitu menjadi salah satu destinasi liburan sekaligus sarana edukasi di Jawa Timur yang menggabungkan keindahan flora, imajinasi fantasi, dan edukasi lingkungan. Serta diharapkan setiap pengunjung dapat menjadi penjaga keanekaragaman hayati di masa depan. Selanjutnya, dan kami juga memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, menghadirkan wahana dan atraksi bertema fantasi yang inovatif, aman, dan mendidik. Misi ini menetapkan bahwa taman wisata tidak hanya berfokus pada hiburan semata, tetapi menggabungkan unsur fantasi, kreativitas, edukasi, dan keselamatan. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan lingkungan taman yang ramah dengan layanan hospitality kelas dunia. Misi ini berfokus pada pengalaman pengunjung dari awal hingga akhir, memastikan taman menjadi destinasi family friendly yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong praktik keberlanjutan melalui pengelolaan limbah, energi, dan konservasi ruang hijau. Misi ini memastikan bahwa taman wisata dikembangkan tanpa merusak lingkungan dan berkontribusi pada upaya keberlanjutan. Kemudian yang misi terakhir yaitu menjalin kemitraan dengan UMKM, komunitas lokal, seniman, dan sektor pendidikan. Misi ini menekankan pentingnya keberadaan destinasi sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial lokal. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai 3 prinsip sustainable dalam program wisata kami. Yang pertama itu ada vision, work, and economic growth. Di sini destinasi wisata ini akan membuka peluang kerja baru dan grup operasional baru, baik itu kreator event, UMKM kuliner pasar, hingga dalam karakter tematik. Nah, dengan manajemen yang baik, destinasi ini dapat menjadi ruang ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Untuk yang kedua, kita ada live on land, atau dengan ekosistem daratan. Karena di sini kita mengambil danau, jadi kita dapat mendukung pertumbuhan aktivitas lokal, penanaman tumbuhan asli, area hijau yang berbentuk kebun apel dan taman bunga, dan hal ini dapat membuat destinasi ini berkembang dan berkelanjutan. Untuk yang ketiga ada responsible consumption and production. Untuk ini, destinasi ini mendorong pengunjung untuk menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang terstruktur, pengurangan sampah plastik sekali pakai, hingga dengan cara ini konsep fantasi ini dapat terjaga tanpa mengorbankan lingkungan sekitar. Selanjutnya,
program sendiri, kami memiliki beberapa program. Jadi mengadakan event menarik setiap weekend dan hari-hari tertentu, seperti halnya ketika akhir tahun dan di hari anniversary tempat wisata ini. Yang kedua, kita ada melakukan promosi digital melalui platform media sosial dengan cara berkolaborasi dengan influencer sebagai promotor. Nah, untuk yang terakhir, kita ada pelatihan khusus bagi staff yang berbentuk pada pelatihan komunikasi, hospitality, body language, pengetahuan destinasi, hingga pelatihan penggunaan sosial media agar staff mampu menciptakan konten dan promosi digital yang menarik. Selanjutnya, oke, di sini ada peta atau lokasi destinasi kita. Jadi awalnya kita sampai di loket pembelian. Nah, loket pembelian ini bisa dipesan melalui offline, melalui loket terdekat, ataupun bisa melalui online di web kami. Nah, untuk itu ketika kalian datang dari arah loket, kalian bisa lurus terus atau belok ke kiri untuk ke arah parkiran. Nah, di belakang pos loket tersebut ada security dan ada juga danau. Nah, di danau ini kalian bisa melakukan aktivitas seperti aktivitas menaiki perahu. Lalu kami juga menghadirkan event-event menarik seperti pasar apung yang dihadirkan setiap malam minggu. Jadi kalian bisa menikmati hidangan-hidangan masakan lokal setempat, yang mana itu akan mengenalkan kalian dengan industri-industri makanan lokal. Jadi di situ kalian tidak hanya bisa menikmati keindahan danau, kalian juga bisa menikmati makanan di danau tersebut melalui pasar apung tersebut. Untuk yang kedua, itu ada ketika pagi sampai sore di hari-hari biasa, itu kalian bisa menaiki kapal atau perahu dayung. Nah, itu bisa dioperasikan ketika pagi sampai sore hari. Terus di depan danau itu terdapat taman bunga. Nah, taman bunga tersebut ini ada taman bunga edelweiss, taman bunga tulip, dan ada kebun apel. Nah, kebun apel sendiri ini kita bisa memetik apel. Nah, buat musim-musim tertentu mungkin di bulan November atau Oktober kalian bisa memetik apel tersebut. Nah, jika kalian dari danau terus lurus ke arah Action Hall, kami menyebutnya Action Hall karena di situ terdapat beberapa aktivitas bentuknya seperti kastil. Kami di situ memiliki aktivitas seperti di ruang tengah itu kita memiliki imersif. Nah, imersif sendiri itu kalian bisa menikmati keindahan bunga ataupun musim-musim tertentu. Jadi di situ musim-musim yang ditampilkan di imersif itu akan berganti setiap musimnya. Mungkin kita bisa menikmati musim bunga, musim hujan, ataupun musim-musim lainnya. Dan di sebelah kiri terdapat ruangan yang bisa dijadikan tempat jual cendramata. Kalian bisa membuat cendramata kalian sendiri di ruangan bagian kiri. Untuk ruangan bagian kanan, di sana kami menyediakan sebuah tempat untuk persewaan baju-baju yang bisa menyewa untuk bisa dipakai untuk foto di atas kastil, peraturan kerajaan. Oke, lanjut ketika kalian lapar, kalian pasti mencari tempat makan. Nah, di sebelah kanan kebun apel itu ada spot. Kalian bisa makan itu makanan lokal atau bahkan apel itu sendiri yang kalian di kebun apel sebelahnya. Nah, kalian selain ketika kalian bosan kebun apel dan sudah cukup kenyang makan, kalian bisa datang ke area green. Nah, di green tersebut kalian bisa menikmati dari situ. Untuk kalian mau merenung atau kalian bisa menikmati dan biang lala di situ. Jadi kalian bisa naik ke atas biang lala untuk menikmati view terbaik dari destinasi wisata yang kami tawarkan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Dari segi kekuatan, kita mempunyai
3 hal. Yang pertama yakni konsep yang unik dengan menggabungkan 3 daya tarik utama, edukasi bunga, rekreasi keluarga, Disneyland, dan akomodasi kulinernya dalam satu lokasi sehingga kita menciptakan one stop destination. Yang kedua adalah dukungan iklim. Iklim di pegunungan yang sejuk dan sangat cocok untuk budidaya berbagai jenis bunga seperti yang ada di kebun bunga kami yang mendukung kualitas taman bunga. Yang ketiga ada infrastruktur pendukung yang baik dengan wilayah yang dekat dengan jalan utama, hotel, dan destinasi populer lainnya mempermudah akses dan promosi destinasi kami. Dari segi kelemahan, yang pertama adalah biaya operasional dan perawatannya yang tinggi. Perawatan taman bunga kami, fasilitas Disneyland, dan itu memerlukan biaya dan tenaga ahli yang signifikan. Yang kedua adalah ketergantungan pada cuaca. Meskipun iklim kami terletak di lokasi yang bagus, hujan tinggi atau potensi bencana alam ringan seperti longsor dapat mempengaruhi pengalaman pengunjung dan merusak koleksi flora kami. Dari segi peluang, ada pasar pariwisata keluarga dan sekolah. Target pasar yang sangat besar di Jawa Timur, di mana permintaan untuk liburan keluarga dan edukasi sekolah terus meningkat. Yang kedua ada event musiman. Kami mengadakan festival bunga tahunan atau event ala Disney yang dapat menarik pengunjung. Di segi ancaman, dari segi perizinannya, proyek besar di kawasan hijau atau dekat sumber air, rentan terhadap perubahan kebijakan tata ruang dan perizinan lingkungan. Lalu isu keamanan hak kekayaan intelektual, karena kami menggunakan tema ala Disney atau karakter Disney secara langsung, kita memerlukan kehati-hatian hukum untuk menghindari pelanggaran merek dagang. Evaluasi yang telah kami lakukan, yakni yang pertama menambah jalur pedestrian yang bertanda jelas seperti gate path dan road barrier untuk melindungi taman bunga. Selanjutnya, menyediakan fast pass dan menyebar atraksi low maintenance di beberapa zona untuk mengurangi penumpukan. Terakhir, menambah signage edukatif serta eco ranger atau petugas khusus yang memberi arahan kepada pengunjung. Setelah kami melakukan evaluasi, kami menemukan beberapa hambatan. Yang pertama dari segi pengelolaan lingkungan dan danau. Destinasi yang berbasis alam, terutama danau, rentan terhadap pencemaran air dan sampah pengunjung. Jika tidak dikelola dengan baik, kualitas air dapat menurun dan mengganggu estetika maupun aktivitas wisata. Yang kedua adalah branding dan pengakuan publiknya. Destinasi baru ini membutuhkan waktu untuk dikenal dan dipercaya publik, terlebih jika konsepnya ingin bersaing dengan tempat wisata besar lainnya. Yang terakhir ada konsistensi pengalaman dan inovasi. Wisata bertema harus terus menghadirkan hal baru. Jika atraksinya monoton, pengunjung mungkin hanya datang sekali saja. Dari hambatan yang kita temukan, kami telah memberikan solusi yang akan kami lakukan. Yang pertama dengan melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, lalu menerapkan sistem EcoBooth yang menyediakan tempat sampah terpilah di seluruh area, lalu mengedukasi wisatawan tentang aturan saat berkunjung ke taman, mengupdate dekorasi sesuai musim, menciptakan karakter maskot baru atau storyline lanjutan setiap tahun, dan yang terakhir melibatkan komunitas kreatif lokal untuk inovasi konten. Sekian pemaparan dari kami mengenai Crossfire Fantasy Park dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di Crossfire Fantasy Park. Dadah.